Namanya Leonarda Cianciulli, wanita yang mudanya sempat hamil 17 kali, namun 3 diantaranya keguguran. Kemudian 10 anaknya harus meninggal di usia muda. Hanya 4 orang anak saja yang tumbuh dewasa. Karenanya dia akan melakukan apa saja untuk keempat anaknya itu. Sayangnya saat usia tuanya dia harus mendekam di penjara dan harus dirawat di rumah sakit jiwa. Dia bahkan harus meninggal di penjara karena stroke otak. Lantas apa yang terjadi padanya? Mengapa di hari tuanya ia harus mengalami hal seperti itu? Pada tanggal 18 April 1894 di kota Montella, Italia, lahirlah seorang bayi perempuan. Bayi itu lahir setelah wanita muda yang bernama Amelia Dinolfi diperkosa oleh seorang pria. Saat kehamilan Amelia diketahui masyarakat, Amelia pun dipaksa untuk menikah dengan pria yang telah memperkosanya. Pria itu bernama Mariano Cianciulli. Di dalam pernikahan mereka, pria jahat itu bersikap kasar terhadap wanita yang telah dihamilinya itu. Bahkan tega memukul wanita yang sudah menjadi istrinya itu, meskipun sedang hamil tua. Amelia pun melahirkan bayi perempuannya dengan selamat. Bayi itu diberi nama Leonarda Cianciulli. Amelia ternyata tidak terlalu mencintai Leonarda. Mungkin karena Leonarda adalah anak hasil pemerkosaan. Karenanya semasa kecil Leonarda sering mendapatkan kekerasan fisik dan psikologis oleh ibunya itu. Di masa kecilnya ayahnya meninggal dan tak lama ibunya pun menikah lagi. Meskipun sudah remaja, sang ibu masih saja melakukan kekerasan fisik padanya. Karenanya dia pun tak tahan. Ia sampai 2 kali mencoba untuk bunuh diri. Di masa mudanya, sang ibu menjodohkannya dengan pria kaya. Namun, Leonarda menentang sang ibu. Kemudian, dia memilih untuk menikah dengan pria yang jauh lebih tua darinya. Pria itu bernama Rafael Pansardi. Pria itu hanya seorang karyawan biasa, tidak kaya. Karenanya lah ibunya tak merestuinya. Di awal pernikahan, kehidupan Leonarda dan suaminya begitu banyak kesusahan dan kesedihan, ekonomi yang miskin, serta anak-anaknya yang meninggal di usia muda. Dia bahkan sempat berpikir jika ibunya yang telah mengutuknya. Di tahun 1921, Leonarda pun sepakat dengan suaminya untuk pindah ke kota Lauria. Mereka berharap jika di kota barunya mereka akan hidup lebih baik. Namun rumah tangga mereka masih juga mengalami kemiskinan. Karenanya Leonarda pun juga ikut bekerja. Di tahun 1927 Leonarda sempat terlibat penipuan. Dia pun sempat dipenjara. Syukurnya dia tak lama di penjara. Setelah bebas, Leonarda pun bersama suaminya pindah ke kota Lasedonia dengan harapan bisa memiliki hidup yang lebih baik. Namun saat di sana, tepatnya di tahun 1930, gempa bumi melanda. Rumah mereka pun hancur rata dengan tanah. Kemudian mereka pun pindah lagi ke kota Correggio. Di sanalah hidup mereka berubah. Di kota ini, Leonarda membuka usaha pembuatan sabun. Berkat usaha sabunnya inilah ekonomi mereka pun beranjak naik. Bahkan mereka pun cukup terpandang di sana saat itu. Leonarda yang sempat hamil 17 kali namun harus keguguran 3 kali, serta 10 anaknya meninggal di usia kecil, membuatnya percaya akan tahayul. Dia sering pergi ke berbagai tempat peramal. Salah satu ramalan yang membuatnya gelisah dan ketakutan adalah ramalan garis tangannya. Peramal itu mengatakan jika terlihat di tangan kanannya adalah penjara dan di tangan kirinya adalah rumah sakit jiwa. Pada tahun 1939, Perang Dunia pun terjadi.
Negara Italia pun mulai merekrut prajurit untuk perang. Putra tertua Leonarda, yaitu Giuseppe Pansardi, ditunjuk menjadi angkatan darat Italia. Dari sinilah sisi lain dari Leonarda pun muncul. Dia bak wanita yang terlahir dari keturunan iblis. Leonarda yang tak ingin kehilangan anaknya lagi, entah iblis apa yang berbisik kepadanya, Leonarda terpikir untuk mengorbankan nyawa manusia. Dia berpikir nyawa manusia itu bisa menggantikan nyawa anak-anaknya. Leonarda pun kemudian beralih profesi menjadi peramal untuk bisa menemukan nyawa yang akan dia tumbalkan. Bahkan dia memiliki reputasi yang cukup baik. Korban pertamanya adalah seorang pelanggan wanita yang datang untuk meminta bantuannya. Wanita itu bernama Faustina Sitti. Dia adalah wanita setengah baya yang belum menikah. Ia mendatangi Leonarda untuk dicarikan jodoh. Setelah beberapa kali bertemu, Leonarda pun menemukan cara untuk menjadikan pelanggannya itu korban pertamanya. Leonarda mengatakan pada wanita malang itu jika ada seorang pria Kroasia yang cocok untuknya. Dia menyuruh wanita itu untuk berangkat ke Kroasia. Namun dengan satu syarat, jangan pernah bercerita ke siapa-siapa, termasuk keluarganya sendiri. Cukup meninggalkan kartu pos atau surat kepada Leonarda. Nanti surat atau kartu pos itu akan diberikan Leonarda pada keluarganya jika dia sudah bertemu dengan jodohnya. Wanita malang itu pun setuju, dan malam harinya dia pun kembali ke rumah Leonarda untuk pamit. Di sana Leonarda menyuguhkan segelas anggur. Tak lama wanita itu pun pingsan setelah meminumnya. Leonarda pun kemudian membunuh korban pertamanya itu dengan kapak, memasukkannya ke dalam lemari. Barulah dia memotong tubuh wanita itu hingga 9 bagian. Sementara itu darahnya dikumpulkan ke dalam baskom. Kemudian potongan tubuh itu dimasukkan ke dalam panci, dimasak dengan 7 kilo kaustik. Kemudian dia mengaduk sampai rata hingga menjadi bubur yang kental dan gelap. Barulah dia membuangnya ke tangki sepsi tank terdekat. Sementara itu darah yang dibaskom dibiarkan hingga mengental. Barulah dicampur dengan tepung, gula, coklat, susu, telur, margarin. Dia mengadonnya menjadi kue yang nantinya dibagi-bagikannya ke tetangga. Kue itu juga dimakan olehnya dan juga putranya Giuseppe. Korban keduanya adalah Francisca Sophie, wanita parubaya yang dijanjikan pekerjaan bergaji besar. Dia menyuruh korbannya itu untuk pergi ke sekolah khusus anak perempuan di Italia Utara. Leonarda juga memberikan syarat yang sama untuk tidak memberitahukannya ke siapa-siapa. Korban keduanya itu pun datang kembali untuk pamit, dan sama seperti korban pertama, wanita malang itu diberikan anggur dan kemudian pingsan. Barulah kemudian dibunuh dan dipotong-potong dengan kampak. Virginia Cacioppo adalah korban terakhirnya. Wanita itu adalah mantan penyanyi soprano. Dia ditawarkan menjadi sekretaris untuk seorang impresario. Leonarda pun lagi-lagi memberi syarat yang sama, jangan bercerita kepada siapa-siapa. Wanita itu pun kembali datang untuk pamit kepada Leonarda, dan hal yang sama dengan segelas anggur dia membuat pingsan wanita malang itu. Dan dengan kapaknya juga dia memotong-motong korban ketiganya. Namun kali ini dia mengolah daging wanita itu menjadi sabun.
Seperti kata pepatah, bangkai yang ditutup-tutupi pastilah bakal tercium juga. Adik ipar dari korban ketiganya, yaitu Sasiyopo, merasa curiga dengan perginya kakaknya secara tiba-tiba. Keluarganya melapor ke polisi jika terakhir kali Sasiyopo mendatangi rumah Leonarda dan setelahnya hilang begitu saja. Saat polisi mendatangi Leonarda, dia sempat berkelit, bahkan polisi itu pun sempat hampir menjadi korban keempatnya. Namun setelah polisi menuduh putranya itu pelaku, akhirnya dia mengakui jika dia sudah membunuh Sasiyopo. Tahun 1946 terungkaplah di persidangan jika Leonarda sudah membunuh 3 wanita.